Halo, Assalamualaikum. Akhirnya aku bisa bikin YouTube channel. Akhirnya aku bisa upload video juga. Akhirnya seneng banget. Aku tuh kayak udah lama banget pengen bikin video kayak gini, apa yang full muka kayak gini. Tapi ini aku di sini nggak mau tutorial make up. Aku nggak mau bikin hafalan hadis atau hafalan tafsir apa-apa. Jadi di sini tuh aku mau nge-review dreambook. Jadi ini dreambook aku nih, literally kayak besar banget, segini selayar sendiri. Ini isinya dreambook aku doang. Dan ini warnanya itu biru gitu. Ini warnanya biru, terbuat dari kain gitu, velvet gitulah. Kalau ini aku deketin nih, ini teksturnya kayak gini. Lumayan inilah, bagus lah, berbobot lah dreambook aku ini. Dari sampulnya aja udah terlihat berbobot kan teman-teman. Jadi kalian jangan skip ya, harus ditonton sampai akhir loh. Nah, terus tuh ini depannya ini juga ada kayak bunga. Ini kayak bunga-bunga mawar gitu. Dan warna hitam. Kenapa sih harus warna hitam dan kenapa harus bunga yang menempel di depan ini? Karena yang pertama, aku itu suka banget sama bunga. Kayak seluruh rumah aku tuh isinya kayak bunga semua gitu loh. Aku tuh setiap hari kegiatan aku cuman nyiram bunga, ya itu intinya itu. Dan warna hitam, kenapa warna hitam? Aku tuh suka banget warna hitam. Tapi sampai detik ini aku belum punya bunga warna hitam. Karena ya biasanya bunga warna merah lah ya, warna kuning apa warna apa. Warna hitam memang nggak ada. Jadi ya udahlah, aku suka banget warna hitam. Tapi aku belum punya bunga warna hitam. Jadi inilah bunga pertama aku yang aku miliki yang menempel di depan dreambook aku ini. Gitu teman-teman. Jadi langsung lah ya, dibuka aja. Nih, bukanya gini lah, ini kan ini ala-ala kayak gini. Penasaran kan teman-teman? Yuk kita buka. Kepo banget gimana isinya. Nah, jadi di halaman pertama itu adalah ada tulisan dream book gitu ya, buku mimpi gitu. Oh ya, jadi tema dari dream book aku itu adalah bertekstur dan berwarna. Jadi emang sesuai gitu sama isi dari dream book aku ini, emang bertekstur dan warnanya macam-macam. Dan terus ini juga di sini ada kayak kantong gitu, nanti aku bisa taruh-taruh gitulah, taruh-taruh uang atau apa segala macam. Terus di halaman berikutnya itu ada foto aku, ini foto aku, terus ada tulisan calon orang sukses, mudah-mudahan ya amin terwujud gitu, aku kedepannya bisa jadi orang sukses. Nah, terus di halaman ketiga itu ada foto keluarga aku, ini tulisannya terkasih gitu ya. Ini foto mamaku, bapakku, foto aku juga ada tulisannya ini ya. Lanjut ke slide ini. Jadi ini ada biodata diri ini ya. Ini foto aku, ini ada nama aku Ingrid Ratu Cendana, ini ada nama panggilan aku Daya, tempat lahir aku lahir di Jambi di Sungai Bahar. Tanggal lahir aku itu tanggal 13 Agustus 2002. Tinggi badan aku itu 160 cm, berat badan itu 55 kg. Alamat aku ini ya. Lanjut, ini pendidikan, selama aku pendidikan di mana aja gitu kan. Pendidikan aku ini, jadi dulu aku itu TK, sempet TK juga. Jadi TK aku itu di dekat rumah gitulah, satu desa, jadi deket, bisa jalan kaki juga. Terus ini aku SD-nya itu aku di SD 152, di desa Marga Mulia, di desa aku juga, di dekat rumah aku juga, masih di dekat rumahku. Nah, terus ini aku juga dulu itu kalau kan ada nggak sih apa ya bahasanya, sekolah Arab gitu. Jadi sekolahnya itu setiap sore, setiap pulang sekolah itu kita sekolah lagi gitu, sekolah madrasah. Jadi aku sekolahnya itu di madrasah di DTA Al-Huda, itu juga masih di dekat rumah aku juga. Nah, terus ini aku juga di MTS Negeri 7 Muaro Jambi, ini masih di dekat rumah aku juga. Jadi itu di MTS tuh aku juga mulai ikut-ikut organisasi gitu, kayak pramuka atau drum band. Aku juga dulu aktif di drum band pas MTS. Nah,
lanjut, ini aku di Man, aku SMA-nya di Man Model Jambi. Jadi aku SMA-nya dulu itu aku jurusan agak keagamaan, ilmu keagamaan gitu, IIK. Nah di Man Model Jambi ini juga tuh jauh gitu dari rumah aku, kayak 2 jaman gitu, karena Man ini kan di kota Jambi. Nah rumah aku tuh di Kecamatan Sungai Bahar di Kabupaten Muaro Jambi, jadi kayak 2 jam dari rumah aku. Jadi aku di sana itu bukan apa ya, asrama. Aku di sana itu asrama, karena nggak mungkin kan banget buat berulang gitu, juga ngekos juga nggak ada juga sih, banyak juga teman aku yang ngekos, tapi aku asrama gitu. Dan di mana ini aku kayak belajar banyak banget gitu kan kayak di asrama, terus di Man, terus tuh SMA itu masa-masa paling indah gitu. Nah jadi aku tuh kayak banyak lah ketemu sama teman-teman baru dari berbagai wilayah, berbagai suku kayak gitu. Juga aku di Man ini ikut-ikut organisasi juga. Aku dulu sempat ikut tari, tapi cuman bentar gitu, kelas 1, habis itu aku berhenti karena ada masalah. Habis itu aku ikut drum band dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu yang ya emang aku kayaknya emang love banget sama drum band. Dari MTS terus di Man juga aku ikut drum band terus gitu. Nah di situ ada prestasi-prestasi aku. Jadi emang prestasi aku itu kebanyakan di drum band sih. Terus tuh aku juga dulu ikut kayak putri-putrian gitu, apa putra putri Man Model Jambi. Terus tuh aku juga ikut kayak pageant gitu, Putri Songket Provinsi Jambi. Dan prestasi yang paling membanggakan buat aku yaitu masuk SBMPTN UPI kan, karena itu tuh menurut aku ya sampai detik ini kayak aku seneng banget gitu, nggak nyangka secara UPI universitas paling nomor 1 lah untuk guru. Paling kalau guru pengen jadi guru yang bagus ya ke UPI gitu, jadi aku senang banget bisa masuk UPI. Dan ini ada beberapa organisasi yang pernah aku ikutin, jadi kebanyakan emang di bidang drum band, karena emang aku sering banget ikut drum band. Jadi aku tinggal itu nih, aku jelasin ya. Jadi aku tinggal itu di Jambi, di Provinsi Jambi. Nah ini rumah aku tuh di sini di Sungai Bahar, ini aku ada tanda merah. Jadi rumah aku tuh tempat tinggal aku tuh di deket sama Sumatera Selatan gitu. Tapi ini kan Provinsi Jambi nih. Jadi tuh kayak 2 jam gitu, deket lah. Tapi kalau dari Sumatera Selatan jauh sih dari kotanya, tapi maksudnya kayak udah perbatasan gitu. Jadi ya ini rumah aku yang di sini. Kira-kira di situlah Sungai Bahar. Dan ini itu adalah kelebihan diri aku sama kekurangan diri aku. Jadi aku mendefinisikan kelebihan diri aku itu percaya diri orangnya. Habis itu aku juga memiliki komunikasi yang baik. Habis itu aku juga semangat yang tinggi, terus pribadi yang menyenangkan, senang belajar hal-hal baru. Terus aku juga orangnya tuh cepat gitu kan. Habis itu aku juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Terus aku juga mudah memaafkan orang lain kayak gitu. Terus aku juga memiliki kekurangan diri, yaitu aku tuh tidak ramah, orangnya jutek cuek gitu. Habis itu aku juga orangnya malesan, terus kurang menguasai bahasa asing, tidak rapi juga, terus kurang bertanggung jawab kayak gitu. Silsilah keluarga aku lah kira-kira gitu. Nah ini ada foto kakek aku dari bapak aku, ini udah lama meninggal juga. Terus ini nenek aku dari bapak. Kalau nenek aku dari bapak ini meninggal sebelum orang tua aku menikah gitu, jadi aku emang nggak ketemu gitu, tapi ini ada fotonya. Terus tuh ini kakek aku dari mama, ini masih ada sampai sekarang alhamdulillah. Ini nenek aku dari mama, ini juga masih ada nih. Terus menikah gitu kan mama aku sama bapak aku, dan lahirlah aku gitu guys. Terus ini ada peta impian aku. Jadi ini aku tuh pengen wisuda 3,9 tahun cum laude gitu. Terus pengen married. Habis itu aku pengen menjadi guru agama lah pastinya, di dekat rumah aku aja, karena aku emang pengen, cita-cita aku tuh
di sini gitu, di Bahar. Habis itu aku pengen punya rumah sendiri yang rumah idaman aku. Habis itu aku pengen traveling, keliling-keliling Indonesia, keliling Jawa atau keluar negeri kalau bisa gitu. Habis itu aku pengen beli mobil juga Pajero. Habis itu aku pengen haji atau ke umroh ke Mekah gitu. Habis itu aku pengen punya anak, punya keturunan. Habis itu aku juga pengen punya usaha. Aku pengen lanjut S2. Habis itu investasi ke kebun sawit. Habis itu aku juga mencita-citakan untuk punya sekolah luar biasa. Jadi sekolah luar biasanya ini aku pengen ngebangun di dekat rumahku di Bahar, karena emang di sini tuh emang nggak ada sekolah luar biasa. Jadi kalau misalnya sekolah luar biasa itu terdekat di kota di Jambi, jadi jauh gitu dari wilayah aku. Nah ini peta impian juga, tapi 10 tahun ke depan berdasarkan tahun gitu. Jadi ini di tahun ini aku tuh pengen lebih taat agama. Nih aku pengen lebih taat agama, memperbaiki ibadah aku kayak gitu. Habis itu aku juga pengen pakaian aku tuh lebih tertutup. Habis itu aku juga pengen bisa bahasa Inggris. Aku juga pengen ke kampus UPI. Ini aku juga pengen masuk UKM Probumsil karena tahun ini aku daftar, aku tuh nggak keterima gitu. Tahun 2020 aku daftar nggak keterima, jadi aku pengen daftar lagi tahun ini, aku pengen keterima. Setelah aku di tahun 2022 aku tuh pengen kuliah sambil pesantren di DT gitu kan, kalau udah offline. Habis itu aku pengen keliling Bandung juga. Habis itu aku pengen lancar baca Quran kayak gitu. Habis itu aku pengen pinter masak. Habis itu di tahun 2023 aku tuh pengen bisa bahasa isyarat. Habis itu aku pengen keliling Pulau Jawa, pengen hafal Quran 5 juz. Habis itu bisa melukis, aku juga udah pengen banget dari dulu, gak kesampean sampai sekarang. Habis itu aku di 2024 aku pengen lulus kuliah cum laude, pengen banget. Habis itu aku pengen jadi guru agama di dekat rumah aku. Habis itu aku pengen menikah, habis itu punya rumah. Habis itu di 2025 aku pengen traveling, pengen beli mobil, pengen umroh, pengen punya perpustakaan di rumah aku sendiri. Habis itu pengen juga bisa jahit kayak gitu. Bisa aku pengen 2026 aku pengen punya anak, punya usaha gitu, punya rumah, belajar mengaji di dekat rumah aku juga. So aku di 2027 pengen lanjut S2 filsafat UI. Aku tuh kayak emang mencita-citakan banget dari S1 kemarin di filsafat UI, tapi karena ada beberapa hal jadi aku nggak bisa di filsafat UI, jadi aku di IPA UPI. Habis itu aku pengen investasi tanah juga. Habis itu ini di 2030 aku pengen lulus S2, pengen jadi dosen juga. Terus aku pengen juga isi-isi seminar kayak gitu. Habis itu ini di 2030 aku juga pengen mendirikan sekolah luar biasa kayak gitu. Lanjut ke sebelah sini. Ya, ingin ku datangin ini juga termasuk ke dalam suatu impian aku. Jadi aku tuh pengen banget datang ke Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi aku tuh kayak, aku kan kuliah di UPI, tapi aku belum pernah ke UPI, ke Bandung juga nggak pernah. Jadi pengen banget kayak, ya sekali-kali lah ke UPI, lihat UPI, terus tuh foto di depan gedung ini Isola pakai almet, pingin banget, nggak kesampaian sampai sekarang. Terus aku juga pengen ini umroh atau haji gitu sekeluarga sama keluarga aku, pengen banget gitu guys. Nah lanjut, ini idola aku. Nah itu ada idola aku. Jadi aku tuh emang idolain parah sama Najwa Shihab. Kayak Najwa Shihab tuh gimana ya, aku pengen banget jadi kayak dia gitu. Orangnya cerdas, wanita cerdas gitu, jadi tumpuan aku banget. Terus dia ada Terelie itu aku tuh suka banget sama karya-karyanya. Si bukunya itu keren banget, aku suka banget baca novel-novelnya, apalagi tentang yang matahari, bulan, bintang, itu aku suka banget karena emang aku tuh suka banget sama fiksi kayak gitu. Nah terus ini ada Hermione Granger sama Harry Potter. Siapa sih yang gak kenal sama tokoh fiksi mereka dari kisah film dan novel Harry Potter gitu. Jadi mereka itu aku suka banget dari Hermione Granger itu kan orangnya pinter gitu, suka belajar, pinter banget, walaupun sebenarnya dia itu adalah
bukan asli darah penyihir kayak gitu, tapi dia tuh tetap semangat bahwa dia tuh membuktikan bahwa dia tuh siswa yang pintar. Habis itu ada Harry Potter. Aku juga suka banget sama Harry Potter. Dia walaupun orang tuanya sudah meninggal semenjak dia masih bayi, tapi dia tetap semangat banget walaupun banyak banget yang nginjak-nginjak dia, ngehina dia, tapi dia tetap bangkit dan semangat. Habis itu ini ada Siska Cole. Siska Cole itu adalah sebenarnya bukan artis ya, apa ya, dia tiktokers yang baru-baru ini trending gitu, karena dia itu review makanan gitu. Terus tuh dia tuh orang kaya banget gitu. Aku juga ya kayak keren sih menurut aku gitu. Nah, ini ada simbol diri aku. Jadi simbol diri aku itu teh gitu. Kenapa teh gitu? Ada apa dengan teh? Jadi itu berdasarkan tulisan itu. Jadi ini quotes yang emang aku suka banget. Yang kayak misal aku tuh merasa di titik terendahnya aku baca quotes ini lagi, terus aku semangat lagi, atau aku merasa gimana kepedean apa gimana, nanti aku baca quotes ini lagi jadi aku merendah lagi kayak gitu. Ini untuk semangat aku lah gitu. Nah, ini aku juga, ini ada Hermione Granger, Harry Potter sama temennya ini. Nah, ini nih aku suka banget sama tokoh mereka, karena mereka itu tuh dari episode pertama sampai episode terakhir ya, mereka itu udah bersahabat gitu, dan emang perjuangan mereka gitu hebat banget. Jadi dia kata-kata persahabatan yang baik itu saling berbagi cerita, selalu ada di saat membutuhkan, tidak pergi menjauh di saat sedang kesusahan. Jadi aku terapin ke hidup aku tentang sahabat aja, tapi tentang ke semua orang gitu. Aku jadi kayak selalu pengen bisa untuk memberi manfaat kepada mereka saat mereka sedang membutuhkan aku kayak gitu. Ya, sekian dari itu video aku. Mudah-mudahan daripada video aku ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk membuat dream book yang sama seperti aku, supaya mimpi dari teman-teman itu tertata rapi, dan mudah-mudahan semua mimpi-mimpi dari teman-teman itu bisa terlaksana. Amin. Dadah.